Halo, apa kabar Anda semua? Semoga tetap dalam kondisi sehat. Ini saya tahu selain COVID, selain pandemi COVID ini di beberapa daerah, juga di Jakarta, di sekitar Jakarta dan beberapa daerah lain ini dilanda banjir. Jadi memang musibah bertubi-tubi. Mudah-mudahan saja Anda tetap sabar dan kuat, Bung Rocky ya. Saya kira banjir di Jakarta itu kan disebabkan karena banyak kerumunan di gorong-gorong itu. Saya nggak mau sebut nama binatang karena kemarin saya sudah koreksi bahwa kodok itu saya sebut dalam rangka positif ya. Itu menghubungkan rantai ekologi itu. Tapi kita tahu siapa yang suka berkerumun di gorong-gorong. Jadi penyebab banjir adalah berkerumunnya buzzer itu di gorong-gorong, jadi tersumbatlah gorong-gorong itu kan gitu. Ini metafor lagi, nanti salah ditangkap lagi. Nah, tapi kalau ngomongin buzzer ini kelihatannya sekarang yang lagi kebanjiran serbuan dari buzzer itu justru Pak Lurah Cikeas, begitu disebutnya. Ini mereka Lurah Cikeas. Wah, itu. Lurah Cikeas. Coba nih. Saya coba Anda ajak lihat ini. Ini banyak sekali nih meme-nya nih. Nah, lihat nih. Nah, meme ini jelas ditujukan yang semua Pak Lurah Cikeas itu adalah SBY. Ini kan diserbu kan. Iya, saya sudah lama nggak ketemu Pak SBY. Itu artinya belum ada buku baru yang dia perlu diskusikan. Saya biasanya ketemu Lurah Cikeas untuk diskusi buku baru gitu. Mungkin karena banjir maka terhalang untuk undang orang diskusi dan juga karena social distancing. Tapi kalau saya perhatikan meme itu semacam meme yang diorganisir oleh lurah yang lain gitu. Saya nggak tahu lurah mana ini. Jadi ini jadi ini perang antar lurah sebetulnya atau ledek-ledekan antar lurah itu. Ya saya anggap aja bahwa ini kesempatan untuk mengirim sinyal, walaupun sinyal itu sedikit banyak hendak menghubungkan masa lalu dengan problem di masa lalu, seolah-olah dengan begitu maka yang masa kini dilupakan orang itu. Justru orang akan bikin perbandingan ulang. Jadi ini kirim sinyal mensinyal antar lurah itu kira-kira. Iya. Sebenarnya ini kalau dalam terminologi lurah itu sebenarnya politik lokal ini. Lokal yang kelurahan Cikeas dan kelurahan yang lain gitu ya kira-kira. Iya itu, tapi mungkin masih dalam satu provinsi ya atau satu lurahnya. Ini menarik sebetulnya, nggak apa-apa. Saya kira justru kita ingin tonton politik yang berbasis meme gitu kan. Jadi jangan kita anggap meme itu tidak beradab. Meme itu menimbulkan inspirasi itu, dan kalau dia ditumpahkan dalam meme ya udah itu kan interpretasi macam-macam tuh. Lain kalau menyebut nama orang lalu itu jadi hinaan, seperti saya dituduh menghina tuh. Padahal saya cuma mememekkan pikiran publik tuh. Jadi sebetulnya kalau kita masih sanggup bikin meme ya udah itu pertanda bahwa imunitas kita terhadap politik masih kuat. Jadi kita tidak mungkin diintervensi oleh oligarki, oleh macam-macam tuh. Jadi pakailah meme itu untuk satir politik, itu biasa tuh di dalam dunia demokrasi itu. Jangan tersinggung hanya karena meme itu kan. Tapi kalau saya lihat ini konten-kontennya ini, coba kita lihat ini ini masih mentah, dan kalau saya jadi Pak SBY ini saya tersanjung nih karena wajah Pak SBY ini kelihatan dibuat lebih muda, jauh lebih muda itu dibandingkan sekarang. Ya kan ini video yang ini meme yang ini keren nih Pak SBY. Guys itu Pak SBY kayak bintang film tuh kan. Iya. Kan biasanya dekonstruksi kan, biasanya kalau meme itu kan wajahnya didekonstruksi gitu, ada yang wajah dibuat seperti Pinocchio gitu kan, ada wajah yang dibuat macam-macam biasanya gitu ya. Prinsipnya kalau meme itu kan gitu dekonstruksi, terutama kartun itu kan, dan sering tidak proporsional kan. Mungkin ini lurah pemula gitu, baru jadi lurah, jadi dia belum tahu cara mengkarikaturkan wajah manusia supaya terlihat kontras dengan aslinya tuh. Kan nggak bisa bikin meme itu
gambar aslinya itu namanya taruh aja di situ fotonya kalau begitu kan. Jadi membuat meme pun itu perlu imajinasi itu, kemampuan orang untuk melihat sudut mana yang paling tepat mewakili kalimat yang satiris yang biasanya ada pada meme. Jadi cara membuat meme pun ini buzzer-buzzer nih mungkin belum ikut pendidikan jurnalistik memetik gitu. Ilmu meme itu namanya memetics, memetics, memetics. Yang sampai salah pula nih, Buser ntar dia nggak tahu, suruh dia Google dulu memetics itu. Ilmu tentang meme, ilmu tentang penandaan itu. Ya, ya. Oke. Tapi kan begini, sebagai jurnalis tentu saya coba menghubung-hubungkan nih. Kenapa nih? Ini bukan menuduh, ini dugaan-dugaan. Logiknya ya, logic thinking saja ya, Bung Rocky kan. Kemarin kan siapa artinya siapa yang punya motif gitu. Karena kalau kita lihat, ini belum tentu langsung juga, bisa aja orang lain yang memanfaatkan. Kan kemarin ribut-ribut tuh soal kudeta Demokrat itu yang dituduh kan KSP. Kemudian juga SBY setelah Pak JK mengomentari soal bagaimana caranya mengkritik tanpa dilaporkan ke polisi, Pak SBY kan juga menyampaikan bahwa kritik itu seperti sebuah obat gitu, meskipun pahit tapi dia menyehatkan gitu, kan beda dengan pujian. Jadi artinya sebenarnya harusnya yang punya kepentingan untuk itu adalah dua orang ini gitu, dan kemudian kakak pembina turun tangan. Tapi bisa juga orang lain gitu memanfaatkan situasi ini, membuat air di situasi di air keruh gitu ya, Bung Rocky. Ya, saya nggak mau sebutkan siapa, walaupun dugaan kuat di kepala saya itu bisa saya sebutkan, bahkan inisialnya kalau saya sebutkan orang langsung tahu. Tetapi saya anggap ini politik berbalas pantun aja tuh, atau berbalas meme itu. Dan memang SBY dalam 2 minggu terakhir ini itu jadi headline bersama dengan Yusuf Kalla tuh. Karena itu kita tunggu nanti meme terhadap Yusuf Kalla itu. Nah, kalau itu terjadi maka kita baru bisa rumuskan siapa sebetulnya. Nanti saya sebutkan inisialnya tuh. Karena itu satu paket. Dan kita bisa baca kesamaan memetics yang ditujukan pada SBY dan pada Yusuf Kalla. Atau kita bisa analisis perbedaannya tuh. Baru kita bisa pastikan, oh ini datang dari pembina yang sama atau udah ada pembina lain tuh yang mengambil alih politik memetics ini. Tapi sekali lagi, politik itu harusnya diselenggarakan dengan kemampuan abstraksi, dengan kemampuan satire, supaya kita tunda kemarahan itu di dalam fasilitas yang lebih abstrak. Jadi marah aja secara abstrak kan. Sebaiknya begitu tuh, supaya kan lebih sehat kalau nanti perguruan tinggi yang punya atau sekolah menengah atas biasanya ada jurusan grafika, itu berkembang. Nanti akan ada mata kuliah grafika politik. Begitu tuh. Itu diajarkan dengan contoh-contoh kemarin. Nanti cover majalah Tempo yang berkali-kali mememekan wajah Pak Jokowi itu akan jadi referensi utama tuh. Jadi nggak usah kaget nanti kalau di ruang kelas di sebuah universitas jurusan grafika atau desain digital, tiba-tiba semua mahasiswa itu pergi ke majalah Tempo dan minta siapa sebetulnya yang bikin gambar itu. Sebagai dosen ya, nanti dia nggak bisa nolak karena dia mesti terangkan bagaimana menghubungkan antara karikatur dan ide politik. Itu kan memerlukan kecerdasan luar biasa tuh. Nah, mesti ada undang-undang yang menghalangi kriminalisasi pembuat meme di kalangan jurnalis. Karena itu bagian dari politik jurnalis. Jangan sampai ada jurnalis yang ngajarin bikin meme lalu ditangkap oleh polisi karena seolah-olah memparodikan wajah presiden atau wajah seorang menteri. Kan berkali-kali Tempo memperlihatkan kekuatan argumentasi dia melalui cover yang sifatnya satiris itu poin bagus tuh buat kita belajar. Oke, kita lanjutkan saja kalau gitu, mumpung ngomongin ini. Kan kalau di politik itu kita kenal ada namanya black campaign gitu dan negatif campaign gitu ya. Yes. Yang dilarang itu kan negatif campaign gitu, tidak berdasarkan data. Tapi kalau black campaign, kalau negatif campaign itu kan berdasarkan fakta-fakta. Jadi it's okay lah gitu, kita nikmati aja, enjoy the game gitu. Tapi kan yang jadi banyak kekhawatiran orang sekarang ini adalah berkaitan dengan pembunuhan karakter. Kalau Pak Quick waktu itu menyebutnya diodal adil, itu artinya dibongkar-bongkar urusan
pribadinya sebenarnya nggak ada urusannya gitu dengan masalah itu gitu. Dan juga ada doxing kan, itu misalnya berkaitan dengan data-data pribadinya yang dibongkar dan sebagainya. Ini kan sebenarnya tidak sehat gitu. Tapi kalau cuman negatif campaign, harusnya ya enjoy the game aja, Bung Rocky. Iya, saya lihat meme buat SBY itu masih di taraf negatif campaign tuh. Jadi dimaksudkan sebetulnya untuk memancing reaksi, dan mungkin dia akan jadi black campaign itu. Jadi soal-soal semacam ini kita tunggu reaksi dari lurah di Cikeas. Tapi saya kira kalangan Partai Demokrat sudah terlatih untuk menangani hal-hal semacam ini. Jadi pancingan semacam ini mudah-mudahan hanya sekedar dimaksudkan untuk saling berbalas pantun. Yang harus dihindari jangan sampai bagian-bagian meme tertentu itu menimbulkan perang Baratayuda. Bukan Baratayudo ya. Nah, Baratayuda ntar Yudhoyono lagi yang dimaksud gitu. Tapi Baratayuda dalam pengertian kontemporer artinya ada persilatan politik di tingkat ide, tetapi tidak bisa diturunkan menjadi persaingan politik. Karena bagaimanapun Partai Demokrat itu satu institusi yang udah established. Jadi mereka yang ingin mengganggu Partai Demokrat sebetulnya hanya berupaya untuk ya keluarin pedang kecil-kecilan gitu kan, dan menunggu pamungkas dari Pak SBY apa gitu. Nah, kita sebagai penonton berupaya untuk tertib, jangan ikut campur di dalam potensial Baratayuda ini. Ya. Nah, sebenarnya kan bagi kita komitmen kita ini, tentu saja kita ingin membersihkan ruang-ruang dunia maya kita, ruang-ruang media dan publik kita dari buzzer gitu yang selama ini banyak dipersoalkan orang gitu ya. Tapi selama itu masih dalam koridor, dan kemudian kalau dalam peribahasa itu kan orang yang berani datang tanpa muka dan pulang tanpa punggung. Nah, itu sih oke-oke saja gitu ya. Tapi selama ini kan mereka ini sering bersembunyi di dunia maya dalam anonimitas gitu ya. Selalu akun-akun yang melakukan kan anonim, tidak jelas gitu ya. Ya, biasanya mereka datang tanpa otak, pulang tanpa moral, itu bahayanya. Itu tapi kita ingin tunggu ini perkara semacam ini dihasilkan melalui cara berpikir yang intelektual. Kan kita mau menyaksikan perang meme itu di tingkat intelektual. Kalau kita lihat meme-meme di dalam debat politik Eropa, Amerika, itu keren banget meme itu. Jadi ada penundaan interpretasi supaya orang antara berpikir dan mencurigai itu tersamar. Lalu tiba-tiba dia ketawa tuh kan. Jadi harus diselesaikan dengan ketawa. Meme yang bagus itu radikal-radikalnya harus menghasilkan senyum. Itu intinya tuh bikin meme politik itu. Saya sebenarnya tadinya mencoba menghindari memberikan penilaian terhadap ini tadi meme yang dibuat untuk menyerang Lurah Cikeas ini, karena ini kan berkaitan dengan proyek orang lain gitu. Nanti kalau kakak pembinanya mendengar ulasan kita, mereka bisa dimarahin tuh kira-kira. Masa kamu bikin meme nggak bisa kan gitu. Itu percobaan yang saya anggap oke, silahkan lanjut, tapi tingkatkan abstraksinya itu. Kalau udah mulai menuduh, wah ini dibiayai ini uangnya sekian, itu artinya orang anggap wah itu mah iri doang gitu kan. Kan nggak boleh begitu bikin meme. Nah, itu pentingnya buzzer ini juga mungkin FNN bisa bikin satu sesi untuk pendidikan cara membuat meme dengan kemampuan abstraksi gitu. Jadi sekali lagi kita ingin agar supaya pers juga menumbuhkan tradisi untuk menghasilkan meme yang bermutu gitu, dan itu jadi acuan dari para pembuat meme yang berorientasi pada buzzer. Nah, sekali lagi ini memerlukan kecerdasan. Bikin meme itu perlu otak gitu. Dan otak yang benar ya, bukan otak yang sedikit-sedikit harus direvisi gitu. Jadi sekali lagi kita menunggu sebetulnya balasan dari Lurah Cikeas dengan meme yang lebih intelektual. Jadi pertandingan meme itu pertandingan akal sebetulnya, pertandingan intelek, imajinasi, fiksi, segala macam itu mesti tumpah di situ. Data itu nggak boleh diajukan sebagai meme.
Karena data itu nggak ada gunanya diajukan, nanti dibantah dengan data kan. Kalau meme itu interpretasinya kaya. Di dalam metodologi filsafat ini namanya ilmu semiotik, politics of semiotics itu. Nah, mudah-mudahan Basar itu bisa lihat di Google apa yang saya istilahkan itu sebelum mereka ngamuk lagi. Ya, sebenarnya kan dalam bentuk lain itu kita juga mengenal tradisi yang disebut dengan polemik ya, Bung Rocky ya. Itu lebih... Oh, udah lama kita nggak dengar istilah polemik itu. Ya kan? Nah, perlu kita Anda kasih kuliah sedikit lah para buzzer ini supaya mereka memahami itu kan gitu. Nggak apa-apa, itu bagian dari edukasi Anda terhadap para buzzer itu penting juga gitu. Soal polemik ini sebenarnya dalam bentuk yang berbeda gitu. Meskipun sama mediumnya adalah media kan. Iya, kita dulu punya tradisi itu berpolemik. Ada polemik kebudayaan antara Sanusi Pane dengan Sultan Takdir Ali Syahbana misalnya, yang datang dengan referensi yang kuat. Jadi polemik itu harus konseptual itu. Dan nggak ada pada waktu polemik kebudayaan serang menyerang pribadi, serang menyerang ras segala macam. Hanya ada keinginan untuk menghasilkan perbedaan yang betul-betul tajam. Jadi polemik itu tidak boleh ada solusi. Polemik harus sungguh-sungguh menghasilkan perbedaan yang tajam gitu. Nah, siapa yang akan nonton, yang akan memutuskan bahwa yang sana tumpul, yang sini tajam, ya para pembaca polemik gitu kan. Jadi saya kira Basar ini mesti siap-siap kalau diajak berpolemik, itu referensinya mesti kuat. So kalau enggak dalam 2 menit selesai. Kita lihat polemik Manik Kebu misalnya itu antara mereka yang pro pada sastra yang realis, sosialis, Yunto komunis bahkan bertanding dengan sastra yang sebut sastra yang liberal, sastra yang eksistensial itu. Dua golongan itu di era Orde Lama itu datang dengan kekuatan argumentasi itu. Nah, para buzzer ini mesti belajar dari 2 sejarah yang bagus dalam bentuk polemik politik. Itu zaman Sultan Takdir Ali Syahbana dan zaman persaingan Manik Kebu dengan Lekra. Dua-duanya intelektual. Mereka bersaing hanya untuk mengaktifkan argumentasi. Karena itu polemik itu dasarnya adalah argumen, bukan sentimen. Oke. Saya kira sementara jangan terlalu banyak dulu kuliah Anda tentang itu. kita tinggal menunggu reaksi dari Pak Lurah Cikeas gitu. Mudah-mudahan Pak Lurah Cikeas itu seperti biasa menanggapinya dengan lebih cool dan lebih intelektual gitu. Dengan begitu kualitas pertempuran meme permemean itu semakin meningkat, semakin mendidik bangsa ini, bukan malah kita menjadi tambah dungu seperti yang selalu Anda sampaikan. Oke, ini kuliah FNN 2 SKS dulu ya, nanti kita sambung lagi. Siap. Baik. Terima kasih Bung Rocky.